Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Revi Ahmad Fauzi, jurusan TKJ kelas 12. Saya akan presentasikan tentang keamanan jaringan. Tujuan saya untuk mempresentasikan keamanan jaringan adalah untuk melengkapi tugas SP dengan tujuan untuk mengikuti ujian. Hari ini kita akan membahas tentang keamanan jaringan yang merupakan salah satu aspek paling krusial dalam dunia teknologi informasi saat ini. Seiring dengan berkembangnya teknologi, keamanan jaringan menjadi sangat penting untuk melindungi data dan sistem dari ancaman yang dapat merusak integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Pada presentasi kali ini saya akan membahas apa itu keamanan jaringan, tentang yang dihadapi, serta langkah-langkah untuk menjaga keamanan tersebut. Ayo kita mulai dengan keamanan jaringan, menjaga data dan infrastruktur dari ancaman digital. Pengenalan keamanan jaringan. Apa itu keamanan jaringan? Keamanan jaringan adalah serangkai kebijakan dan teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari ancaman dari serangan yang dapat merusak sistem. Ini melibatkan pengamanan data yang dikirimkan melalui jaringan serta perlindungan terhadap perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam jaringan tersebut. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah akses yang tidak sah, kebocoran data, dan gangguan yang dapat mengakibatkan kerugian finansial atau reputasi bagi organisasi. Definisi keamanan jaringan adalah proses melindungi data dan sistem komputer dari akses yang tidak sah, penggunaan, pengumpulan, modifikasi, gangguan, atau penghancuran. Ini melibatkan berbagai teknik, teknologi, dan kebijakan untuk memastikan integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi. Tujuannya adalah untuk melindungi data dan infrastruktur jaringan dari serangan cyber. Ini mencakup memastikan bahwa data tetap rahasia, integritas data tetap terjaga, dan akses ke data dan sistem tetap tersedia bagi pengguna yang berwenang. Selanjutnya, jenis-jenis ancaman digital. Jenis ini yang saya tulis ada empat bagian. Yang pertama, virus dan malware. Program bahaya yang dirancang untuk menginfeksi komputer dan menyebabkan kerusakan. Contohnya termasuk virus, worm, trojan, horse, dan ransomware. Yang kedua, phishing. Serangan yang menggunakan teknik manipulasi untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan informasi. Phishing ini adalah upaya untuk mencuri informasi sensitif seperti username dan password atau informasi keuangan dengan menyamar sebagai entitas yang terpercaya melalui email atau situs web palsu. Yang ketiga, serangan DDoS. Serangan yang bertujuan untuk mematikan layanan jaringan dengan mengirim sejumlah besar lalu lintas ke server, menyebabkan server kewalahan dan tidak dapat melayani permintaan yang sah. Serangan ini bertujuan untuk membanjiri server atau jaringan dengan traffic yang sangat besar sehingga menyebabkan layanan menjadi tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan yang keempat, serangan man in the middle yang disingkat dengan MITM. Serangan yang dilakukan oleh penyerang untuk mencegat komunikasi antara dua pihak yang sah sehingga penyerang dapat membaca dan memodifikasi data yang ditransmisikan. Selanjutnya, teknik serangan cyber yang umum terjadi. Serangan sosial. Teknik manipulasi untuk mendapatkan akses ke sistem atau informasi melalui interaksi sosial dengan pengguna. Contohnya adalah phishing dan serangan spear phishing. Injeksi SQL.
serangan yang memanfaatkan kerentanan dalam aplikasi web untuk menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam database, memungkinkan penyerang untuk mengakses atau memodifikasi data. Eksploitasi kerentanan, serangan yang mengeksploitasi kelemahan keamanan dan sistem atau aplikasi untuk mendapatkan akses yang tidak sah. Brute force, serangan yang secara sistematis mencoba berbagai kombinasi kata sandi untuk mengakses akun. Selanjutnya, langkah-langkah mencegah ancaman cyber. Gunakan kata sandi yang kuat. Kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun dapat membantu melindungi akun Anda dari serangan brute force. Contohnya seperti membuat kata sandi huruf besar dan angka yang sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, yang kedua, pastikan perangkat lunak Anda terbarui. Pembaruan perangkat lunak biasanya mencakup perbaikan keamanan yang dapat membantu melindungi sistem Anda dari eksploitasi kerentanan. Yang ketiga, install perangkat lunak antivirus. Perangkat lunak antivirus membantu mendeteksi dan menghapus virus dan malware dari sistem Anda. Yang keempat, berhati-hatilah dengan link dan lampiran email. Hindari membuka link atau lampiran email dari sumber yang tidak dikenal karena ini dapat berisi virus atau malware. Selanjutnya, penetapan kebijakan keamanan jaringan. Identifikasi risiko. Langkah awal adalah mengidentifikasi risiko keamanan yang yang dihadapi oleh organisasi Anda. Risiko bisa berupa ancaman eksternal atau internal. Yang kedua, buat kebijakan keamanan jaringan. Kebijakan keamanan jaringan adalah dokumen yang mengatur bagaimana organisasi Anda akan melindungi dan sistemnya dari ancaman digital. Yang ketiga, implementasi dan pelatihan. Kebijakan keamanan jaringan perlu diimplementasikan dengan benar dan semua anggota organisasi perlu dilatih tentangnya. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Kebijakan keamanan jaringan perlu dipantau secara teratur dan evaluasi untuk memastikan tetap aktif dalam melindungi organisasi Anda. Selanjutnya, implementasi sistem keamanan jaringan. Yang pertama, firewall. Firewall sendiri adalah sistem keamanan yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan Anda dan dunia luar. Firewall memblokir lalu lintas yang tidak sah dan mengizinkan lalu lintas yang sah untuk masuk dan keluar dari jaringan Anda. Sistem deteksi intrusi bisa disingkat IDS. IDS digunakan untuk mendeteksi aktivitas berbahaya di dalam jaringan. IDS memantau lalu lintas jaringan dan memberitahu administrator jika ada aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga, sistem pencegahan intrusi atau disingkat IPS. IPS sendiri adalah langkah selanjutnya dari IDS. IPS tidak hanya mendeteksi aktivitas berbahaya, tetapi juga mengambil tindakan untuk menghentikannya, seperti memblokir koneksi atau membuang paket dan yang berbahaya. Yang keempat, virtual private network atau bisa kita singkat VPN. VPN adalah teknologi yang memungkinkan Anda untuk terhubung ke jaringan pribadi melalui koneksi internet publik. VPN mengenkripsi semua data yang ditransmisikan melalui koneksi internet publik sehingga aman dari mata-mata. Pemantauan dan pengelolaan keamanan jaringan. Nah, ini lihat. Saya sudah menulis rangkaian-rangkaiannya di sini.
Pemantauan berkelanjutan. Pemantauan keamanan jaringan harus dilakukan secara berkelanjutan 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk mendeteksi dan menanggapi ancaman segera setelah muncul. Audit keamanan. Audit keamanan jaringan secara teratur membantu mengidentifikasi kelemahan keamanan yang mungkin terlewatkan. Pembaruan keamanan. Pembaruan keamanan perangkat lunak dan sistem operasi harus dilakukan secara teratur untuk memperbaiki kerentanan yang diketahui. Pelatihan keamanan. Semua anggota organisasi harus dilatih tentang kebijakan dan praktek keamanan jaringan untuk meningkatkan kesadaran dan meminimalkan. Selanjutnya, pemulihan dan penanggulangan insiden keamanan. Deteksi dan analisis. Langkah pertama adalah mendeteksi insiden keamanan dan menganalisis penyebab dan dampaknya. Yang kedua, tanggapan dan isolasi. Langkah selanjutnya adalah menanggapi insiden dengan mengisolasi sistem yang terkena dampak untuk mencegah penyebaran ancaman. Yang ketiga, pemulihan dan penilaian. Setelah insiden ditangani, langkah selanjutnya adalah memulihkan sistem yang terkena dampak dan menilai kerusakannya yang terjadi. Yang keempat, pelajaran dan mencegah. Setelah pemulihan, penting untuk mempelajari pelajaran dari insiden dan mengambil tindakan pencegah untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Kesimpulannya adalah keamanan jaringan adalah aspek yang penting dalam dunia teknologi informasi yang terus berkembang. Dengan menganalisis risiko, menerapkan kebijakan keamanan yang kuat, dan menggunakan teknologi keamanan jaringan yang tepat, kita dapat melindungi data dan infrastruktur kita dari ancaman digital yang mengintai. Penting untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan kita tentang keamanan jaringan untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam menjaga keamanan jaringan di tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.